Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini masuk sesi perkenalan kita. Kami dari kelompok 2 dari sensor kekeruhan air. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Reno Retisa Putra dengan NPM 2454071010 sebagai anggota. Saya Mutiara Lelokta Ramadan dengan NPM 12414071076 sebagai anggota. Saya Selva Sabila dengan NPM 2414071022 sebagai anggota. Saya Robi Firly dengan NPM 2414071037 sebagai ketua. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam proses kalibrasi, validasi, dan uji kinerja sensor kekeruhan air. Cekidot. Baik, jadi ini merupakan rangkuman hasil dari tugas besar instrumen sensor kekeruhan air kelompok 2. Dalam pengembangan alat ini, kami menggunakan sensor kekeruhan atau NTU dan larutan standar sebagai acuan kalibrasi. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil kalibrasi dari analisis kalibrasi. Diperoleh persamaan regresi linier Y sama dengan 1,0117 X min 0,0826 dengan R kuadrat sama dengan 0,9966. Yang mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara nilai sensor dan nilai referensi. Yang kedua, hasil validasi. Pada tahap validasi, didapatkan persamaan Y sama dengan 0,9666 X plus 2,6025 dengan R kuadrat sama dengan 0,9974, menandakan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, akurasi dan ketidakakuratan. Berdasarkan pengujian, alat ini menunjukkan akurasi sebesar 94,41% dan ketidakakuratan 5,59%. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan masuk dalam penjelasan skematik sensor kekeruhan air. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Reno Raditya dari kelompok 2 sensor kekeruhan air. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan skematik dari kelompok saya, yaitu kekeruhan air. Kurang lebih seperti ini penampilannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terpakai oleh eh, rangkaian sensor kekeruhan air. Sebelum kita masuk penjelasan skematiknya, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen atau penggunaan komponen di sensor kekeruhan air ini. Oke, yang pertama ada Arduino. Jadi di sini saya akan memakai Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak dari microcontroller. Dari hampir semua rangkaian otaknya ada di Arduino. Oke, ini termasuk bagian paling penting dalam rangkaian instrumen atau rangkaian lainnya. Karena ini sebagai otak. Tidak kalah penting ada LCD atau Liquid Crystal Display. Jadi LCD ini berguna untuk menampilkan hasil dari sensor atau hasil pengukuran sensor. Oke, lanjut. Ada MMC atau biasa disebut tuh memori SD card seperti ini. Nah, dalam kotak ini ada memori, ada SD card-nya. Nah, MMC sendiri berguna untuk menyimpan data yang dihasilkan dari sensor. Saat melakukan pengukuran kan terdapat hasilnya tuh, jadi MMC ini berguna untuknya. Lanjut, ada RTC atau real time clock. Sama ini juga menyimpan
waktu, ya, menyimpan waktu nyata atau menyimpan waktu real, seperti namanya real time clock. Oke, sudah lanjut, kita ada di sini ada modul sensor turbidity atau turbidity sensor. Jadi modulnya ini berguna sebagai yang mengukur kekeruan tadi. Kalau jernih semana, agak keruh semana, sangat keruh semana. Nah, itu gunanya modul ini buat mengukur itu. Oke, lanjut, di sini ada sensor TS300BG atau biasa kita sebut sensor kekeruan air. Ini eh, sangat penting juga digunakan untuk sensor kekeruan air. Sebenarnya banyak tipe sensor kekeruan air itu. Cuman kenapa kita milih ini? Ya karena harga murah, kualitas terjamin. Jadi kita milih itu aja. Oke, sudah sedikit penjelasan tentang alat rangkaian saya. Lanjut kita akan masuk ke skematik dari rangkaian kekeruan air. Yang pertama kita akan membahas bagian Arduino. Arduino ini ada bagian ground atau GND, itu mengarah ke bagian negatif pada papan PCB. Oh ya, maaf, sedikit apa penambahan penjelasan untuk kabel jumper yang warna-warni ini namanya kabel jumper. Nah, ini berguna ya seperti ini, menyambung komponen, tuh menyambung listrik. Nah, sedangkan yang papan putih ini namanya papan PCB atau breadboard. Lanjut lagi ya, kita menjelaskan skematik dari Arduino Uno. Ada GND mengarah ke bagian negatif, dan untuk 5V ini bagian VCC di mengarah ke positif. Dan ada bagian A4. A4 sendiri yaitu SDA dan A5 SCL. Seperti ini untuk Arduino Uno. Lanjut, bagian MMC. Nah, memori singkat nih. Nah, untuk MMC dia terdapat 6 pin karena di sini ada ground atau GND, ada VCC juga, ada MISO, ada MOSI, dan ada SCK. Nah, untuk pin 4 ini yaitu eh, CS, CS ini pin 4, lalu ada MOSI di pin 11, ada MISO di pin 12, dan ada SCK di pin 13. Untuk ground dan VCC ke bawah seperti tadi dia mengikuti searah ya, searah seperti ini. Ya, ini searah ini ground dan searah ini VCC. Oke, lanjut, ada bagian RTC atau real time clock. Untuk VCC sendiri ada SCL, SDA, VCC, dan ground juga. Untuk ground mengarah ke ground seperti ini ke negatif, nyatu ya. VCC juga sama, SCL juga sama mengarah ke bagian SCL, dan SDA mengarah ke bagian SDA seperti ini. SDA. Jadi dibuatnya searah ya, sejajar demi sejajar. Lanjut, bagian modul turbidity sensor. Untuk bagian modul, eh, ini ada G. Nah, G ini ke ground. Kan sejajar ke ground. Lalu A ini, maaf, eh, untuk A ini harusnya ke AOA 0 di sini. Lalu V itu ke VCC sini dan sisi. Lalu ini kan di sini ada pin 1 2 3. Ini mengarah ke sensor keruhan. Sebenarnya gampang ini untuk masuknya karena di sini ada seharusnya ada tulisan yaitu A1 ke pin 1, A2 ke pin 2, A3 dan pin 3. Untuk sensor aslinya ada tulisannya ya. Jadi kita tidak ribet lah dalamnya. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu skematik dari rangkaian kekeruan air. Terlihat simpel, tetapi semuanya sangat berguna. Mungkin sekian penjelasan skematik dari kelompok 2 sensor kekeruan air. Saya izin undur diri. Terima kasih.
Latar belakang. Sensor kekeruhan air atau turbidity adalah perangkat yang digunakan untuk menilai kualitas air dengan mengukur tingkat kekeruhannya. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi partikel-partikel tersuspensi di dalam air melalui pengukuran transmitasi cahaya atau cahaya yang melewati air dan hamburan cahaya yang tersebar oleh partikel. Besarnya hamburan dan penurunan transmitasi cahaya akan berbanding lurus dengan konsentrasi total suspended solids atau TSS di dalam air, sehingga sensor ini memungkinkan pengukuran kekeruhan secara cepat, akurat, dan kuantitatif. Selanjutnya, tujuan. Jadi tujuan dari praktikum sensor kekeruhan air ini yang pertama ada tanggung jawab akademik, yaitu untuk memenuhi kewajiban tugas mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Yang kedua, media edukasi, yaitu menyediakan sumber belajar yang mudah dipahami bagi siapa saja yang ingin mengenal cara kerja sensor turbidity atau sensor kekeruhan air. Yang ketiga, ada dokumentasi ilmu, yaitu untuk menjadi referensi tertulis atau visual yang menjelaskan penerapan teknologi sensor air secara sistematis. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, keterampilan merakit. Maksudnya mahasiswa menjadi terampil dalam menyusun dan merangkai komponen sensor kekeruhan air dari awal. Yang kedua, pemahaman komponen, yaitu mahasiswa mengerti fungsi spesifik dari setiap bagian elektronik yang ada dalam rangkaian, bukan sekedar tahu hasil akhirnya saja. Dan yang terakhir, keahlian pengoperasian. Maksudnya mahasiswa mampu menjalankan atau mengoperasikan alat sensor tersebut dengan benar untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air. Selanjutnya, pengenalan alat yang digunakan pada sensor kekeruhan air. Yang pertama yaitu sensor kekeruhan air. Jadi sensor kekeruhan air yaitu alat untuk mengukur tingkat kejernihan atau kekeruhan air. Selanjutnya ada RTC. RTC yaitu modul untuk menyimpan dan menampilkan waktu nyata, yaitu jam dan tanggal. Selanjutnya ada Arduino, yaitu papan microcontroller untuk memproses data dan mengendalikan perangkat elektronik. Selanjutnya ada kabel penghubung ke laptop, digunakan untuk menghubungkan Arduino ke laptop untuk pemrograman dan daya. Selanjutnya ada papan breadboard. Papan breadboard yaitu papan rangkaian sementara untuk merangkai komponen tanpa solder. Ada MMC. MMC yaitu modul untuk menyimpan data ke kartu memori, misalnya micro SD card. Terus kabel jumper yaitu kabel kecil untuk menghubungkan komponen pada rangkaian seperti breadboard atau Arduino. LCD yaitu layar untuk menampilkan data atau informasi dari Arduino. Pertama kita akan merangkai Arduino. Ground ke ground. Kemudian 5 pi ke VCC. Kemudian A4 ke SDA. Dan A5 ke SCL. Kemudian kita akan merakit LCD. Yang pertama itu ada SCL,
ke A5, kemudian SDA ke A4, kemudian VCC ke A5, kemudian ground ke ground. Kemudian kita lanjutkan merangkai MMC. Yang pertama ada ground, sambungkan ke ground. Kemudian VCC ke 5V, kemudian MISO ke pin 12, kemudian MOSI ke pin 11, SCK ke pin 13, dan CS ke pin 4. Kemudian kita merangkai RTC. Yang pertama ground ke ground, VCC ke 5V, kemudian SDA ke A4, dan SCR ke A5. Kemudian kita akan merangkai modul dan sensor kekeruhan air. G yang pertama itu V ke VCC, kemudian A
ke A0 dan G ke ground. Kemudian kabel penghubung telah selesai rangkaian sensor kekeruhan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji aktivasi pada sensor dan LCD sebelum proses kalibrasi. Di sini kita sudah menunjukkan bahwasan Arduino Uno telah menyala. Kemudian LCD yang sudah menampilkan nilai dan sensor kekeruhan yang sudah menyala. Kemudian kita upload kembali untuk melihat apakah keluaran LCD sesuai dengan jam yang sekarang. Dua tiga tiga lima. Di sini menunjukkan bahwasan waktu 23.35 dan di LCD juga menunjukkan pukul 23.35. Kemudian kita akan melakukan uji aktivasi untuk pembacaan nilai dari sensor dan menampilkannya pada LCD. Terlihat bahwasan nilai NTU-nya telah berfungsi atau telah mendapatkan nilai dari LCD dan nilai tersebut sudah berubah yang menandakan sensor berfungsi dengan baik. Dengan demikian, sensor dan LCD telah aktif dan sistem telah siap. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan perakitan untuk modul RTC dan MMC ke sistem Arduino. Modul RTC ini digunakan untuk petunjuk waktu, sedangkan modul MMC digunakan untuk media penyimpanan data. Pertama, kita akan melakukan perakitan MMC ke sistem Arduino.
Pertama kita masukkan kabel jumper ke MMC-nya. Setelah terpasang ke MMC, kita lanjut kita pasang ke papan rangkaian dan ke Arduino. Pertama ada ground, ke ground. Kemudian ada VCC ke pin ke A5. VCC ke 5V. Kemudian ada MISO ke pin 12. Kemudian ada MOSI ke pin 11. Lalu ada SCK ke pin 13. Dan yang terakhir ada CS ke pin 4. Kemudian kita akan melakukan perakitan ke RTC. Pertama kita masukkan kabel jumper ke RTC-nya. Kemudian kita pasangkan ke rangkaian Arduino dan papan dari Arduino ke papan rangkaian. Yang pertama ada ground, kita pasangkan ke ground. Kemudian ada VCC, kita rangkai ke 5V. Kemudian ada SDA, kita rangkai ke pin 4. Kita akan rangkai ke 5, rangkai ke A4. Kemudian terakhir SCL kita rangkai ke A5. Di sini saya akan menguji aktivasi dari MMC dan juga RTC. Yang pertama-tama yang saya akan lakukan itu mengupload sintak yang sudah saya buat. Kemudian hasilnya akan muncul pada LCD. SD sudah siap, menandakan bahwasan MMC sudah bekerja secara baik. Dan kemudian ada RTC sudah berjalan
dengan baik. Di sini jam menunjukkan 18:17. Untuk real time-nya 18:17. Jadi RTC-nya juga sudah berjalan dengan baik. Untuk MMC-nya tadi, SD card-nya sudah menyimpan ke MMC-nya. Terima kasih. Kalibrasi adalah proses membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan nilai standar acuan yang telah ditetapkan. Tujuan kalibrasi adalah untuk mengetahui tingkat akurasi dan ketelitian alat ukur. Proses ini dilakukan dengan mengukur besaran tertentu menggunakan alat standar. Selisih antara nilai alat ukur dan nilai standar disebut kesalahan atau error. Jika kesalahan melebihi batas yang diizinkan, maka alat ukur perlu dilakukan penyesuaian. Kalibrasi penting dilakukan secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, validasi. Validasi adalah proses pembuktian bahwa suatu metode, sistem, atau alat ukur mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran atau pengujian benar, konsisten, dan dapat dipercaya. Proses validasi biasanya meliputi pengujian parameter seperti akurasi, presisi, linearitas, dan reproduktibilitas. Validasi dilakukan sebelum metode atau alat digunakan secara rutin dalam praktikum, penelitian, atau industri. Berbeda dengan kalibrasi yang berfokus pada perbandingan dengan standar. Validasi menekankan pada kesesuaian kinerja terhadap kebutuhan. Di sini kami akan melanjutkan pengujian kalibrasi. Di sini kami akan melakukan pengujian untuk sampel pertama dengan 3 kali pengulangan. Untuk sampel yang pertama, kita tambahkan 1 sendok air teh ketiga pengulangan, dan ditambahkan air jernih sebanyak 1 sendok. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari uji kekeruhan pada sampel pertama, kita akan memasukkan sensor kekeruhan ke dalam sampel pertama pengulangan yang pertama. Kemudian kita akan mengambil nilai dari pengulangan yang kedua. Dia dapatkan hasil untuk pengulangan yang kedua itu 27,0. Kemudian
kita akan melakukan pengujian untuk pengulangan yang ketiga. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan data kalibrasi dari sensor kekeruhan air. Oke, yang pertama, di mana di sini kami menggunakan 18 sampel, yang dimana satu sampel itu dilakukan 3 kali pengulangan. Oke, langsung saja ke sampel yang pertama. Pada pengulangan pertama, menggunakan kalibrator didapatkan nilai 24,7. Lalu pada pengulangan kedua menggunakan kalibrator didapatkan nilai 23,7. Lalu untuk pengulangan ketiga didapatkan nilai 23,9. Selanjutnya, ketiga nilai pengulangan tersebut pada sampel 1 menggunakan alat kalibrator dicari rata-ratanya. Untuk rumus rata-ratanya yaitu average B4 sampai dengan D4. Lalu didapatkan hasil 24,1. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke sampel yang kedua. Menggunakan kalibrator. Pada sampel yang kedua, untuk pengulangan yang pertama didapatkan nilai 27,7 dan pada pengulangan kedua didapatkan nilai 27,1. Lalu untuk yang ketiga didapatkan nilai 25,5. Lalu kita cari rata-ratanya. Rata-rata dari nilai sampel kedua menggunakan 3 nilai pengulangan sama. Rata-ratanya kita menggunakan rumus average B5 sampai dengan D5. Lalu dapatkan hasil rata-rata yaitu nilainya 26,76. Selanjutnya, pada sampel yang ketiga, pengulangan pertama didapatkan 30,4. Pada pengulangan kedua didapatkan nilai 29,5 dan pada pengulangan ketiga didapatkan nilai 29,5. Untuk rata-ratanya didapatkan nilai 29,8. Untuk sampel yang keempat, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 32,4. Pada pengulangan kedua didapatkan nilai 31,9 dan pengulangan ketiga didapatkan nilai 31,7. Rata-ratanya 32. Selanjutnya sampel yang kelima. Pada sampel kelima pengulangan pertama didapatkan nilai 35,7, pengulangan kedua didapatkan nilai 33,9 dan pengulangan ketiga didapatkan nilai 34. Rata-ratanya 34,5. Sama ya guys, untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan rumus tinggal diganti dengan ini angka-angka ini saja. Selanjutnya sampai sampel ke-18 itu rumusnya sama untuk mencari rata-rata. B sampai dengan B. Lalu selanjutnya kita lanjut ke sampel yang ke-5. Pada sampel yang kelima, pengulangan pertama didapatkan nilai 35,7, pengulangan kedua 33,9 dan pengulangan ketiga yaitu 34. Rata-ratanya 34,85. Sampel yang ke-6, pengulangan pertama dapatkan nilai 38,8, untuk pengulangan kedua nilainya 37,6 dan pengulangan ketiga nilainya 37,2. Selanjutnya rata-ratanya 37,86. Sampel yang ketujuh
pengulangan pertama 41,2, pengulangan kedua 40,8, pengulangan ketiga 40,5, dan rata-ratanya 40,83. Sampel ke-8 didapatkan nilai pada pengulangan pertama yaitu 43,7, pengulangan kedua yaitu 42,7, dan pengulangan ketiga yaitu 43. Rata-ratanya 43,13. Sampel yang ke-9, pengulangan pertama didapatkan nilai 48,6, pengulangan kedua 47,9, lalu pengulangan ketiga 47,8, rata-ratanya 48,1. Untuk sampel yang ke-10, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 52,7, pengulangan kedua 52,2, dan pengulangan ketiga 51,7. Sampel yang ke-11, pada pengulangan pertama dapatkan nilai 57,8, pengulangan kedua 56,9, pengulangan ketiga 55,5, didapatkan nilai 56,83. Untuk sampel yang ke-12, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 61, pengulangan kedua 60,3, pengulangan ketiga 60,1, dan didapatkan rata-rata 60,46. Sampel ke-13, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 63, pengulangan kedua didapatkan nilai 62,8, pengulangan ketiga dapat nilai 62, rata-ratanya 62,6. Untuk sampel yang ke-14, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 64, pengulangan kedua 63,7, dan pengulangan ketiga 62,8, rata-ratanya 63,5. Selanjutnya sampel yang ke-15. Di sampel yang ke-15 ini pada pengulangan pertama didapatkan nilai 67,6, pengulangan kedua 67, pengulangan ketiga 66,9, dan rata-ratanya 67,16. Selanjutnya kita lanjut ke sampel yang 16. Pada sampel ke-16, pengulangan pertama didapatkan nilai 69, pada pengulangan 2, sampel 16 didapatkan nilai 68,9, dan pada pengulangan 3 didapatkan nilai 68,5. Lalu didapatkan rata-rata 68,8. Selanjutnya sampel yang ke-17, pada pengulangan pertama di sampel yang ke-17 didapatkan nilai 74,9, lalu pengulangan kedua yaitu 73,6, dan pengulangan ketiga 73,1. Rata-ratanya 73,86. Yang terakhir pada sampel ke-18 didapatkan nilai pada pengulangan pertama yaitu 81,6, pengulangan kedua yaitu 80,9, dan pengulangan ketiga yaitu 80,6 dengan rata-rata 81,03. Selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan sensor. Pada sampel yang pertama menggunakan sensor didapatkan nilai 24,2, lalu pada pengulangan kedua sampel pertama didapatkan nilai 24,2, dan pada pengulangan 3 didapatkan nilai 24,1. Lalu kita cari rata-rata dari ketiga nilai tersebut pada sampel pertama menggunakan rumus average F4 sampai dengan H4 yang ini. Lalu selanjutnya pada sampel yang kedua, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 27,3, pengulangan kedua didapatkan nilai 26,5, pengulangan ketiga 25. Rata-ratanya dari ketiga nilai tersebut menggunakan rumus kita cari menggunakan rumus average F5 sampai dengan H5. Dan hasil yang didapat yaitu 26,26. Selanjutnya pada sampel yang ketiga, pengulangan pertama didapatkan nilai 29,2, pada pengulangan ketiga didapatkan nilai 28,1. Selanjutnya pada pengulangan ketiga, sampel ketiga didapatkan nilai 28 dengan rata-rata 28,43. Lalu selanjutnya kita lanjut ke sampel yang keempat. Sampel keempat pengulangan pertama mendapatkan nilai 32,1, pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 31,4, dan pada pengulangan ketiga mendapatkan nilai 32 dengan rata-rata 31,83.
Selanjutnya, pada sampel yang kelima, pada pengulangan pertama didapatkan nilai 35,6, pengulangan kedua yaitu 34,9, dan pengulangan ketiga yaitu 34,8 dengan rata-rata 35,1. Untuk sampel yang keenam, pengulangan pertama mendapatkan nilai 39,5, pengulangan kedua mendapatkan nilai 39,1, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 38,9 dengan rata-rata 39,16. Untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus yang sama untuk sampel ke-6 ini, yaitu average F9 sampai dengan H9. Selanjutnya pada sampel ke-7, pengulangan pertama kita mendapatkan nilai 40,1, lalu pengulangan kedua mendapatkan nilai 39,7, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 39,7 dengan rata-rata 39,83. Selanjutnya pada sampel yang ke-8, di sampel yang ke-8 pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 44,7, lalu pengulangan kedua kami mendapatkan nilai 43,2, dan pengulangan ketiga kami mendapatkan nilai 42,4 dengan rata-rata 43,43. Sampel ke-9, pengulangan pertama nilainya 48,3, pengulangan kedua 47,5, dan pengulangan ketiga 47,2 dengan nilai rata-rata 47,66. Sampel yang ke-10, pengulangan pertama mendapatkan nilai 52,3, pengulangan kedua mendapatkan nilai 51,7, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 51,5 dengan rata-rata 51,83. Selanjutnya, untuk sampel yang ke-11, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 53,8, pengulangan kedua 53,2, dan pengulangan ketiga 53,1. Dengan rata-rata di sampel 11 itu 53,36. Selanjutnya untuk sampel yang ke-12, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 59,6, pengulangan kedua 59,6, pengulangan ketiga 59,1 dengan rata-rata nilai 59,43. Selanjutnya, pada sampel yang ke-13, pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 62,7, pengulangan kedua mendapatkan nilai 62,3, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 61,8. Rata-ratanya 62,26. Selanjutnya, sampel yang ke-14, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 64,6, pengulangan kedua sampel 14 mendapatkan nilai 63,4, dan pengulangan ketiga 63,1, rata-ratanya 63,7. Sampel yang ke-15, pengulangan pertama nilainya 67,7, pengulangan kedua 67,2, dan pengulangan ketiga 66,5 dengan rata-rata 67,13. Pada sampel yang ke-16, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 69,5, pengulangan kedua 68,2, dan pengulangan ketiga 68,1, dan didapatkan nilai rata-rata 68,6. Selanjutnya pada sampel yang ke-17 kami mendapatkan nilai 74,6 pada pengulangan pertama, pengulangan kedua kami mendapatkan nilai 73,2 dan 73,4 untuk pengulangan yang ketiga dengan rata-rata nilai 73,73. Dan yang terakhir pada sampel yang ke-18, pengukuran menggunakan sensor. Pada sampel 18 pengulangan pertama, kami mendapatkan nilai 79,6, pengulangan kedua 78,9, dan yang terakhir pengulangan ketiga pada sampel ke-18 kami mendapatkan nilai 78,5 dengan rata-rata 79. Lalu selanjutnya di sini ada nilai kalibrator. Nilai kalibrator didapatkan dari rata-rata nilai yang diukur menggunakan kalibrator. Rata-rata nilai kalibrator. Selanjutnya, nilai sensor didapatkan dari rata-rata nilai yang didapatkan menggunakan sensor, pengukuran menggunakan sensor. Selanjutnya di sini ada grafiknya.
Ini grafik dari data kalibrasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafiknya. Yang pertama, kita tekan sisipkan, kita pilih sisipkan. Lalu selanjutnya kita pencet di atas bagian ini, kita pencet yang ini, lalu akan muncul. Oke, kita geser dulu. Oke, selanjutnya kita pencet pilih data, kita tekan yang tambahkan. Di nama seri, karena ini data kalibrasi, maka kita akan kasih nama kalibrasi. Kita ketik kalibrasi di sini. Oke. Selanjutnya untuk nilai seri X, kita pencet tanda panah ke atas. Nilai seri X ini dapatkan dari nilai sensor. Kita blok nilai sensor. Lalu kita pencet enter. Selanjutnya untuk nilai yang seri Y, hapus dulu. Sama, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita pencet panah ke atas ini, lalu kita blok nilai kalibrator untuk nilai seri Y. Kita blok. Oke, kita enter. Selanjutnya kita tekan OK. Kita tekan OK lagi. Nah, maka akan muncul. Selanjutnya untuk menampilkan persamaannya, kita tekan bulat biru ini. Kalau sudah, kita tekan kanan. Kita pilih tambahkan garis trend. Udah kepilih yang linear, kita scroll ke yang paling bawah, lalu kita checklist, tampilkan persamaan pada bagan, dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nah, ini untuk nilai persamaannya. Kita bisa geser. Jadi, Y untuk nilai persamaan dari data validasi pengukuran sensor kekeruhan air, nilai persamaannya itu Y sama dengan 1,0117X min 0,0826. Lalu R kuadrat ini koefisien determinasinya yang nilainya 0,9966. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Arduino mengolah data dari sensor kekeruhan air menggunakan persamaan matematika, serta bagaimana hasil perhitungan yang ditampilkan pada LCD serta serial monitor. Yang pertama itu pembacaan sensor turbidity. In baca turbidity, buka kurung, tutup kurung, long total sama dengan 0,0 titik koma for buka kurung in, I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil dari 15 titik koma I plus plus buka tutup kurung. Total plus sama dengan analog read buka kurung sensor strip turbidity tutup kurung titik koma delay 3 buka kurung 3 tutup kurung, kemudian return total dibagi 5 titik koma. Jadi Arduino membaca sensor
turbidity dalam bentuk sinyal analog, kemudian dikonversi menjadi nilai ADC. Pembacaan ini dilakukan sebanyak 15 kali dan dirata-ratakan agar dapat diperoleh nilai yang lebih stabil dan mengurangi noise. Yang kedua itu konversi nilai sensor menjadi tegangan. Ya, di sini float volt sama dengan sensor kali atau bintang tutup buka kurung 5,0 dibagi 1023,0 tutup kurung titik koma. Jadi nilai dari sensor tadi yang diperoleh kemudian itu dikonversi menjadi tegangan. Nah, jadi persamaan konversi nilai ini menggunakan perbandingan antara tegangan maksimum dari Arduino yaitu 5 volt dibagi dengan 1023. Kemudian kita ke persamaan kalibrasi tegangan ke NTU. Pertama itu float kepadatan sama dengan 25 ditambah buka kurung 4,2 dikurang volt tutup kurung dibagi 0,3407 titik koma. Float NTU sama dengan buka kurung kepadatan dikurang 25 tutup kurung dibagi 0,3407. Jadi tegangan hasil dari sensor itu dimasukkan ke dalam persamaan kalibrasi. Jadi persamaan dari tegangan kalibrasi ini itu digunakan untuk mengubah nilai tegangan menjadi nilai kekeruhan air dalam satuan NTU. Kemudian untuk menampilkan hasil di LCD, sintak Arduino-nya itu LCD titik set cursor buka kurung 0,1 tutup kurung 1 titik koma LCD titik print buka kurung tanda petik NTU titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma LCD titik print buka kurung NTU, 1 tutup kurung 1 titik koma kemudian LCD titik print buka kurung tanda kutip kosong tanda kutip tutup kurung dan titik koma. Jadi untuk hasil dari perhitungan dari NTU-nya itu kemudian
ditampilkan pada LCD agar dapat dipantau secara langsung. Jadi ini sintaknya. Kemudian untuk penampilan ke serial monitor itu ini sintaknya, yaitu serial titik print buka kurung tanda kutip garis NTU sama dengan tanda kutip tutup kurung titik koma serial titik print LN buka kurung NTU, 1 tutup kurung titik koma. Jadi selain nampilin di LCD, sintak yang ini dibuat untuk supaya nilai dari NTU-nya juga dikirim ke serial monitor agar dapat dipantau menggunakan memory card. Sekian dari saya, cukup. Di sini kelompok kami akan melanjutkan untuk pengujian validasi. Di sini kami akan menguji validasi untuk sampel yang pertama dengan 3 kali pengulangan. Yang pertama kita akan memasukkan setiap pengulangan dengan 1 sendok air teh. Kemudian dicampurkan dengan air jernih sebanyak 1 sendok pada semua pengulangan. Kemudian diaduk. Kemudian dimasukkan sensor kekeruhan air untuk mendapatkan nilai dari kekeruhan dari pengulangan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke sampel pertama untuk pengulangan yang kedua. Kemudian pengambilan sampel pertama untuk pengulangan yang ketiga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data validasi dari sensor kekeruhan air. Di sini kami menggunakan 18 sampel, di mana pada satu sampel dilakukan 3 kali pengulangan. Seluruh sampel itu dilakukan 3 kali pengulangan. Oke, yang pertama, di sini ada sampel yang pertama. Sampel pertama pengukuran menggunakan kalibrator. Pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 24,7
Pengulangan kedua mendapatkan nilai 23,7 dan pengulangan ketiga pada sampel pertama mendapatkan nilai 23,9. Lalu kita cari rata-ratanya dengan cara dengan rumus average B4 sampai dengan D4. Lalu didapatkan nilai rata-rata 24,1 dari 3 nilai pengulangan pada sampel pertama tersebut. Selanjutnya, pada sampel yang kedua, pengulangan yang pertama mendapatkan nilai 27,7, pengulangan kedua mendapatkan nilai 27,1, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 25,5 dengan rata-rata nilai 26,76. Dan pada sampel yang ketiga, pengulangan pertama mendapatkan nilai 30,4, pengulangan kedua 29,5, dan pengulangan ketiga 29,5 dengan rata-rata 29,8. Lalu ini dilakukan hal yang sama pada sampel yang 1 sampai dengan yang 8, yaitu dilakukan 3 kali pengulangan lalu dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus average B sampai dengan D. Tinggal kalau beda sampel tinggal diganti angkanya itu. Lalu yang selanjutnya kita lanjut ke yang menggunakan sensor. Pada sampel yang pertama, pengukuran menggunakan sensor didapatkan nilai 24,2, pengulangan kedua 23,8, dan pengulangan 3 mendapatkan nilai 23,9 dengan lalu kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average F4 sampai dengan H4. Lalu mendapatkan nilai rata-rata 23,96. Selanjutnya pada sampel yang kedua, ini pada sampel yang pertama sampai sampel ke-18 dilakukan hal yang sama, dilakukan 3 kali pengukuran, 3 kali pengulangan, lalu dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus average F sampai dengan H itu. Lalu kita lanjut ke sampel yang kedua. Pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 25,6, pengulangan kedua 25,2, dan pengulangan ketiga 24,6 dengan rata-rata nilai 25,13. Selanjutnya pada sampel yang ketiga, pengulangan pertama mendapatkan nilai 27,4, pengulangan kedua mendapatkan nilai 26,9, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 26,8 dengan rata-rata nilai 27,03. Selanjutnya pada sampel yang keempat, pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 30,3, pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 29,7, dan pada pengulangan ketiga mendapatkan nilai 29,6 dengan rata-rata nilai 29,86. Selanjutnya pada sampel yang kelima, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 33,7, lalu selanjutnya pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 32,9, dan pengulangan ketiga 32,8 dengan rata-rata nilai 33,13. Sampel yang keenam mendapatkan nilai 37,6 pada pengulangan pertama, yang kedua mendapatkan nilai 36,5, dan yang ketiga mendapatkan 36,3 dengan rata-rata 36,8. Lalu selanjutnya sampel yang ketujuh, pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 40,2, pengulangan kedua 40, dan pengulangan ketiga 39,8 dengan rata-rata nilai 40. Selanjutnya pada sampel yang ke-8, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 42,6, pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 42,3, pengulangan ketiga 41,7, dan rata-rata 42,2. Pada sampel yang ke-9, pengulangan pertama mendapat nilai 47,5, pengulangan kedua 46,8, dan pengulangan ketiga 46,8. Rata-ratanya 47,03. Selanjutnya sampel yang ke-10, pengulangan pertama 50,8, pengulangan kedua 50,1, dan pengulangan ketiga 49,6. Rata-ratanya 50,16.
Selanjutnya sampel yang ke-11, pengulangan pertama 55,4, pengulangan kedua 55,1, dan pengulangan ketiga 54,6. Rata-ratanya 55,03. Lalu pada sampel yang ke-12, pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 59,9, lalu pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 58,3, lalu pada pengulangan ketiga mendapatkan nilai 58,2 dengan rata-rata 58,8. Untuk sampel yang ke-13, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 62,1, dan pada pengulangan kedua mendapatkan nilai 61,8, dan pengulangan ketiga 61,8 dengan rata-rata 61,9. Lalu untuk sampel yang ke-14, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 64,2, pengulangan kedua 63,7, dan pengulangan ketiga 63,6 dengan rata-rata 63,83. Selanjutnya pada sampel yang ke-15, pengulangan pertama 66,8, pengulangan kedua 66,1, dan pengulangan ketiga 65,9 dengan rata-rata 66,26. Selanjutnya pada sampel yang ke-16, pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 70,6, pengulangan kedua 70,2, dan pengulangan ketiga 69,6, rata-ratanya 70,13. Pada sampel yang ke-17, pada pengulangan pertama mendapatkan nilai 75,1, pengulangan kedua 74,8, dan pengulangan ketiga 74,7 dengan rata-rata 74,86. Lalu selanjutnya pada sampel yang terakhir, sampel yang ke-18, pada pengulangan pertama kami mendapatkan nilai 80,6, pengulangan kedua mendapatkan nilai 80,2, dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai 79,8 dengan rata-rata 80,2. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nilai kalibrator. Jadi nilai kalibrator ini didapatkan dari rata-rata nilai yang diukur menggunakan kalibrator. Selanjutnya untuk nilai sensor ini didapatkan dari rata-rata pengukuran yang dilakukan dengan sensor. Lalu selanjutnya ini ada grafiknya, bisa dilihat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafiknya. Yang pertama kita pilih sisipkan. Selanjutnya kita pilih yang di atas bagian ini. Kita klik yang ini. Oke, sudah ini kita bisa geser ke sini. Oke, selanjutnya kita pilih, sebentar ya guys. Selanjutnya kita pencet pilih data. Oke, setelah muncul ini kita klik tambahkan. Di bagian nama seri, kita kasih nama validasi karena ini data pengukuran validasi. Kemudian di nilai seri X, kita pilih tanda panah ke atas ini. Lalu kita blok nilai sensor. Lalu kita enter. Selanjutnya di nilai seri Y, kita hapus dulu, lalu kita lakukan hal yang sama. Untuk yang nilai seri Y ini kita blok nilai kalibrator. Lalu pencet enter. Selanjutnya kita pilih OK. Kita pilih OK lagi. Setelah muncul kita akan menampilkan persamaannya. Kita klik ini, lalu kita tekan kanan, kita pilih tambahkan garis trend, lalu sudah pilih yang linear, kita scroll yang paling bawah, kita checklist tampilkan persamaan pada bagan dan tampilkan nilai R kuadrat pada bagan.
Kalau itu persamaannya akan muncul. Jadi nilai Y ini merupakan persamaan dari data validasi. Dan R kuadrat ini koefisien determinasi dengan nilai 0,99,74. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintak uji kinerja sensor kekurangan air. Sebelumnya, saya Renur Ditya dari kelompok 2 sensor kekurangan air. Oke, kita langsung masuk dalam penjelasan aja ya. Nah, ini yang pertama include where.h atau titik H. Jadi ini nih library komunikasi dari I2C yang digunakan oleh LCD dan RPC. Lanjut, yang kedua input liquid crystal I2C titik H. Jadi ini maksudnya seperti yang kita tahu liquid crystal kan LCD. Jadi ini tuh buat menampilkan teks atau eh, hasil sensor di dalam LCD. Jadi ditampilkan dalam LCD itu. Lanjut yang ketiga ada input RTC 1IB titik H. Seperti namanya RTC titik IB, yaitu digunakan untuk membaca waktu secara real time dari RTC. Yang keempat ada input SD titik H. Nah, ini untuk menyimpan hasil data kita ke SD card. Lanjut, ada liquid crystal I2C LCD. Ini buat LCD seperti kolomnya, barisnya, dan itu buat semua itu. Lanjut ada RTC DS3231. Jadi ini sama seperti yang tadi buat membaca dan menyimpan waktu secara real time. Lanjut aja, ada Define Sensor Turbidity AO. Jadi ini eh, pin sensor yang menuju ke pin Arduino A0. Oke, kita lanjut. Untuk data file ini variabel yang digunakan untuk menyimpan data sebelum ditulis ke SD card. Lalu ada string hari rilis kayak Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini buat mengubah hari-hari di RTC itu agar dia dapat berjalan sehari gitu. Misal sekarang hari Kamis, ya di RTC bakal hari Kamis. Dia tidak berubah. Oke, lanjut ada long total sama dengan nol. Ini tuh buat variabel penampung total nilai ADC. Lanjut ada total plus sama dengan analog rate sensor turbidity. Jadi ini buat membaca nilai analog 0 sampai 1023 dari sensor turbidity. Ada delay 3S, ini berarti dia akan delay 3 detik. Lalu return total garis miring 15, dia akan menghasilkan nilai rata-rata dari ADC.
Lalu yang ini semua sebaiknya dari 42 sampai 61 ini dia akan menampilkan kata pembuka lah, opening sebelum muncul nilai NTU. Jadi dia akan muncul kelompok 2 instrumentasi dengan beranggotakan Robi Firly NPM segini, Salva Salsabila NPM segini, Renur Ditya NPM segini, Mutiara Okta NPM segini. Jadi sebelum muncul nilai NTU, dia akan muncul seperti ini dulu. Jadi kayak openingnya. Lalu ada if RTC begin. Ini buat mengecek apakah RTC terdeteksi berjalan dengan lancar, dengan akurat, real time. Lalu untuk while ini tuh program buat memberhentikan program jika RTC ini tidak terbaca. Lalu, nah ini ada garis miring dua, terus RTC titik adjust, buka kurung dead time, buka kurung F, buka kurung garis bawah, dead, garis bawah tutup kurung, koma, F, buka kurung garis bawah time, garis bawah, tutup kurung, tutup kurung, titik koma. Jadi itu buat digunakan sekali saja untuk sinkronisasi waktu RTC dengan waktu komputer saat upload. Jadi pada saat upload, misal waktu di komputer tuh 131. Nah, di RTC bakal muncul 131 jika RTC berjalan secara akurat, secara real time. Lalu if SD begin, SDCS. Nah, kalau yang ini kan if RTC begin buat mengecek eh, RTC tadi kan. Nah, sama aja untuk ini dia buat mengecek apakah SD card siap digunakan atau tidak. Lalu untuk while ini sama seperti penyanyi artis tadi ini buat sistem akan berhenti jika SD card gagal. Jadi sistemnya nggak jalan kalau SD card gagal. Lalu ada dead time now sama dengan RTC titik now berkurung titik koma. Jadi ini tuh buat mengambil waktu real time dari RTC. Oke, lanjut. Ada slot kepadatan sama dengan sama dengan 25 plus buah kurung 4,2 min volt kurung garis miring 0,349 titik koma dan volt NTU itu. Jadi itu tuh persamaan kalibrasi sensor turbidisi berdasarkan karakteristik dari sensor. Jadi buat persamaan ini buat seperti rumus lah, rumus dari uji kinerja ini disamakan dengan kalibrasi untuk biar sensor tuh bisa berjalan secara akurat. Nah, kenapa kita buat NTU di bawah 0, NTU sama dengan 0. Kalau ini NTU di atas 1000, NTU sama dengan 1000. Jadi ini biar mencegah nilai yang tinggi ya, nilai bagus ya. Jadi misalnya air keruh nih, dia nggak nyampe puluhan ribu apa-apa. Kadang kan sampai 4 digit tuh. Kalau nilainya apa namanya tidak tidak logis karena airnya sangat keruh. Jadi kita buat segini aja. Karena yang dibutuhkan tuh dua angka depan koma, satu angka belakang koma. Jadi cukup kan. Lalu ada mana ya?
ini data file nih. Data file titik print NDU. Data file titik print ln berkurung NTU, 1 berkurung titik koma. Jadi itu buat menyimpan data NTU beserta waktu ke SD card-nya, ke MMC tadi. Jadi semua data hasil uji kinerja, hasil perhitungan, hasil sensor itu akan disimpan di SD card, yaitu di MMC tadi. Untuk waktu kita harus menyimpan juga di MMC agar pada saat rangkaian dicabut dari komputer, waktu itu tersimpan, dia tidak akan reset. Jadi itu gunanya MMC tadi. SD card juga berubah itu. Oke, data file cost. Mungkin segini aja penjelasan terkait sintak uji kinerja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk cara kerja uji kinerja pada sensor kekeruhan air itu, yang pertama kita akan menambahkan 1 sendok makan air teh ke dalam sampel 1. Lalu kita masukkan 2 sendok makan air teh ke dalam sampel 2. Selanjutnya 3 sendok air teh untuk sampel yang ketiga. Lalu 4 sendok air teh untuk sampel yang keempat. Terus 5 sendok air teh untuk sampel yang kelima. Jadi setiap naik sampel 1 tuh takaran air tehnya tambah 1 ya guys. Untuk sampel yang keenam kita masukkan 6 sendok air teh. Oke, kita lanjut ke sampel yang ketujuh. Kita masukkan 7 sendok air teh. Dan yang terakhir, sampel ke yang 8 kita masukkan 8 sendok air teh.
di sini saya akan menjelaskan data Excel uji kinerja pada sensor kekeruhan air. Yang pertama yaitu ada waktu. Jadi untuk waktu di setiap sampel diuji selama 10 menit. Dalam kelompok kami yaitu menggunakan 8 sampel, yang artinya diuji selama 16 jam. Dan ini untuk nilai sensornya yang diuji selama 10 menit itu mendapatkan hasil 27,7, dan ini untuk nilai kalibratornya, dan ini untuk kesalahannya. Pada nilai rujukan, untuk mencari nilai rujukan yaitu dari rata-rata nilai sensor, dan untuk mencari nilai kesalahan yaitu nilai kalibrator dikurang dengan nilai sensor, dan ini untuk hasil kesalahannya. Selanjutnya untuk menentukan grafik pada sensor kami dengan cara klik insert, lalu pilih select scatter, lalu klik kanan, terus pilih select data, dan masukkan untuk yang di sini sensor rujukan 1, dan yang di sini yaitu waktu. Dan Y yaitu nilai kalibratornya. Lalu klik OK. Dan untuk yang seterusnya sama caranya seperti yang tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penghitungan akurasi pengukuran. Di sini ada rujukan 1 sampai 8. Terus ada nilai rujukan, nilai rata sensor, error relatif, ketidakakurasian, dan keakurasian. Jadi nilai rujukan itu dari nilai sensor ini yang sudah dirata-ratakan, dan untuk nilai rata sensor yaitu nilai rata sensor. Selanjutnya untuk menghitung error relatif yaitu klik sama dengan, lalu masukkan ABS, buka kurung, masukkan nilai rujukan dikurang nilai rata sensor, lalu buka kurung dibagi nilai rata sensor, lalu klik enter, dan akan menghasilkan nilai error relatif ini. Selanjutnya untuk menghitung nilai ketidakakurasian yaitu dengan rumus sama dengan masukkan nilai error relatif dikali 100. Lalu klik enter, dan akan muncul nilai pada ketidakakurasian. Lalu untuk mencari nilai keakurasian yaitu dengan rumus sama dengan 100 dikurang nilai ketidakakurasian, lalu klik enter, dan akan menghasilkan nilai pada keakurasian. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan serangkaian pengujian yang meliputi kalibrasi, validasi, dan uji kinerja,
dapat disimpulkan bahwa prototipe alat ukur kekeruhan atau turbidity sensor yang dirancang telah menunjukkan karakteristik respon yang linear terhadap perubahan standar kalibrator. Secara kuantitatif, alat ini memiliki kinerja yang andal dengan pencapaian tingkat akurasi rata-rata sebesar 94,41% dan tingkat kesalahan atau error relatif rendah sebesar 5,59%, yang mengindikasikan bahwa alat ini layak digunakan untuk memonitor kualitas air meskipun masih terdeteksi adanya fluktuasi pembacaan data pada durasi pengukuran yang panjang atau pada rentang kekeruhan yang tinggi. Saran: untuk meningkatkan ketelitian dan kestabilan hasil pengukuran, kedepannya dapat diterapkan pengolahan sinyal digital pada mikrokontroler seperti metode moving average atau Kalman filter, agar noise yang menyebabkan data tidak stabil dapat dikurangi. Selain itu, desain mekanik wadah sampel sebaiknya dibuat lebih tertutup terhadap cahaya luar, agar tidak mengganggu pembacaan sensor. Proses kalibrasi juga perlu ditingkatkan, dengan menambah jumlah titik kalibrasi, terutama pada nilai kekeruhan tinggi, di atas 40 NTU, sehingga hasil pengukuran lebih akurat di seluruh rentang pengukuran. Demikian penyampaian laporan dan hasil perancangan yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Telaumbonua, STP MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah instrumentasi atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi maupun pembuatan video. Terima kasih.